Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustafiroh dengan NIM 1893044042 dari jurusan PAI 5C Universitas Hasyim Asy'ari. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang teknik dan penerapan pengelolaan kelas. Jika ingin mengetahui apa saja sih teknik dan penerapan pengelolaan kelas yang ada di sekolah, yuk simak video ini sampai akhir ya. 3. Teknik pembinaan dan penerapan disiplin kelas. Teknik ini bisa kalian gunakan ketika kalian mengajar nanti ya. Simak terus videonya, semoga ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Langsung saja. Yang pertama yaitu teknik eksternal kontrol, di mana teknik ini dikendalikan pada luar siswa, yaitu teknik ini meyakinkan pada teori X, di mana teori ini berisi asumsi-asumsi yang tidak baik mengenai manusia. Nah, peserta didik di dalam kelas harus diawasi dan dikontrol agar tidak terbawa oleh kegiatan di luar. Dalam teknik ini, murid-murid harus didisiplinkan dalam kelas, bila perlu ditakuti, diberi hukuman atau diberi hadiah. Misalnya, ketika ada anak yang disiplin, maka dia mendapat hadiah, dan jika ada anak yang tidak disiplin, sebaliknya ya, maka dia mendapat hukuman. Nah, itu akan memacu tingkat disiplin anak agar dia bisa terlatih. Yang kedua yaitu internal kontrol, di mana teknik ini adalah kebalikan dari teknik yang pertama, yaitu eksternal kontrol. Ini merupakan mengusahakan peserta didik dalam mendisiplinkan diri sendiri. Nah, di dalam teknik ini peserta didik disadarkan akan pentingnya disiplin diri sendiri. Sesudah peserta didik mengetahui akan pentingnya disiplin diri, dia akan memawas diri dan akan menyadari di mana letak disiplin itu sendiri. Yang ketiga yaitu teknik kooperatif kontrol, di mana ada kerjasama antara guru dan siswa, yaitu kerjasama untuk mendisiplinkan diri sendiri di dalam kelas, seperti membuat aturan-aturan di dalam kelas, di mana peraturan-peraturan itu harus dilakukan oleh guru dan siswa, dan nanti jika melanggar akan dikenakan sanksi yang sudah disepakati bersama. Nah, ketiga teknik itu tadi sangat baik digunakan dalam kelas agar kegiatan belajar dan mengajar bisa efektif dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan apa saja sih yang bisa membuat teknik 3 itu tadi bisa berjalan ketika di dalam kelas. Yang pertama yaitu guru harus bisa mencontohkan perilaku tertib kepada peserta didik, karena guru itu kan seseorang yang pengucapannya dan perilakunya itu sangat dibutuhkan oleh siswa. Ketika guru itu menyuruh atau menjelaskan tentang kata tertib, tentang perilaku tertib, sedangkan dirinya sendiri itu belum tuntas masalah tertib, maka siswa akan kesulitan mendapatkan contoh dari seseorang yang bisa dikatakan tertib. Yang kedua yaitu guru bisa memisahkan perilaku buruk dari siswa, karena setiap siswa itu memiliki perilaku yang berbeda-beda, tidak semuanya baik dan tidak semuanya buruk. Lalu
tugasnya guru ketika ada siswa yang perilakunya buruk itu mencoba didekati, mencoba ada pendekatan agar siswa itu bisa mendapatkan pengertian tentang sesuatu yang baik agar dia perlahan bisa meninggalkan sifat buruknya. Yang ketiga yaitu guru harus membuat peserta didik bisa bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukan. Misalnya ketika di kelas itu ada anak bertengkar, maka jangan langsung dimarahi di depan teman-temannya, tapi tunggu ketika nanti pulang sekolah, lalu panggillah dia ke kantor, diberikan pengertian baik-baik, dijelaskan. Lalu ketika dia memang menyalahi aturan, maka berilah hukuman biar dia bisa bertanggung jawab dengan apa yang telah dilakukan. Ketika dia bertengkar, maka dia sudah menyalahi aturan. Ketika menyalahi aturan, maka dia harus mendapatkan hukuman. Dan harus yang keempat, yang terakhir, yaitu guru bekerja sama dengan kepala sekolah dan wali kelas untuk mengawasi peserta didik, karena kegiatan belajar mengajar itu hanya ada di dalam kelas, tapi tentang perilaku murid kalau kita mengawasi itu tidak cukup hanya di dalam kelas. Di luar kelas kita tidak bisa mengawasi semua murid, maka kita sebagai guru harus meminta bantuan, harus bekerja sama dengan kepala sekolah, dengan wali kelas untuk meminta informasi tentang anak didik kita. Nah, itu tadi ya penjelasan sedikit tentang penerapan teknik pengelolaan kelas. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kedepannya bisa kita lakukan bersama. Assalamualaikum.